Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henifia Putri Gunan dan rekan-rekan saya Ahmad Zaki. Saya Menandal Farido. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang studi literatur tentang pemanfaatan deep learning dalam sistem prediksi berbasis data yang akan dijelaskan oleh rekan saya Menandal Farido. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu yang pertama ada perkembangan big data, menghasilkan data dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada dibutuhkan sistem prediksi yang akurat. Dan yang ketiga, deep learning menjadi teknologi yang banyak digunakan. Dan yang terakhir, yang keempat, berbagai sektor mulai menerapkan deep learning untuk prediksi. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana perkembangan penelitian deep learning. Dan yang kedua, metode apa yang paling banyak digunakan. Yang ketiga, bidang apa saja yang menerapkannya. Yang keempat, apa keunggulannya. Dan yang kelima, apa tantangan dan peluangnya. Selanjutnya tujuan penelitian, yaitu ada yang pertama menganalisis perkembangan penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi metode deep learning. Yang ketiga, mengetahui bidang penerapan. Yang keempat, menganalisis keunggulan. Yang kelima, mengetahui tantangan dan peluang. Selanjutnya, metode penelitian atau SLR. Yang pertama ada pencarian artikel. Yang kedua, seleksi literatur. Yang ketiga, quality assessment. Yang keempat, ekstraksi data. Yang kelima, analisis. Yang keenam, kesimpulannya. Selanjutnya di sini ada research question. Penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review atau SLR dengan 5 pertanyaan penelitian atau research question sebagai pedoman untuk menganalisis perkembangan, metode, penerapan, keunggulan, serta tantangan deep learning dalam sistem prediksi berbasis data. RQ pertama isinya perkembangan penelitian, RQ kedua metode deep learning, RQ ketiga bidang penerapan, RQ keempat keunggulan, dan RQ kelima tantangan dan peluang. Selanjutnya perkembangan penelitian. Yang pertama, penelitian meningkat setiap tahun. Kedua, didukung big data. Ketiga, GPU semakin cepat. Yang keempat, cloud computing berkembang. Dan yang terakhir, kebutuhan prediksi semakin tinggi. Selanjutnya, metode deep learning. Berbagai arsitektur di AI dirancang spesifik untuk jenis data yang berbeda. LSTM ideal untuk data time series seperti saham karena mampu mengingat pola jangka panjang. CNN unggul dalam pemrosesan citra atau gambar untuk deteksi objek. Untuk data berurutan seperti teks atau suara digunakan RNN dengan GRU sebagai versi yang lebih ringan dan efisien. Dan yang terakhir, transformer adalah arsitektur mutakhir untuk prediksi modern dan bahasa besar seperti ChatGPT berkat kemampuan pemrosesan paralelnya. Di sini ada 5 metode. Pertama, LSTM, kegunaannya time series. Yang kedua, CNN, kegunaannya untuk citra. Yang ketiga, RNN, kegunaannya data berurutan. Dan yang keempat, GRU, kegunaannya versi ringan RNN. Dan yang terakhir, transformer, kegunaannya prediksi modern. Selanjutnya, bidang penerapan. Di sini bidang penerapan AI dan teknologi modern. Yang pertama itu di kesehatan, yang kedua keuangan, ketiga energi, keempat transportasi, kelima industri, dan terakhir lingkungan. Selanjutnya keunggulan. Keunggulan yang pertama akurasi tinggi. Keunggulan yang kedua ekstraksi fitur otomatis, dan yang ketiga mengolah data kompleks, keempat generalisasi yang baik, dan yang terakhir cocok untuk big data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Henifia Putri Gunan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, deep learning juga memiliki beberapa tantangan. Yaitu yang pertama ada database besar, dataset yang besar. Yang kedua GPU yang mahal. Ketiga overfitting. Yang keempat sulit dijelaskan atau black box. Dan yang kelima adalah konsumsi energi yang tinggi. Nah, peluang pengembangan di sini ada 6. Yang pertama ada explainable AI atau XAI. Ada yang kedua Edge AI. Yang ketiga transfer learning. Yang keempat federated learning. Yang
5 hybrid model, yang keenam auto ML. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian kami. Yang pertama, LSTM menjadi metode yang paling dominan. Yang kedua, deep learning digunakan pada berbagai sektor. Yang ketiga, akurasi lebih tinggi dibanding metode konvensional. Dan yang keempat, penelitian terus meningkat. Lanjut, di sini kesimpulan. Yang pertama, deep learning memiliki potensi besar dalam sistem prediksi. Yang kedua, banyak diterapkan di berbagai bidang. Yang ketiga, memiliki keunggulan dan tantangan. Dan yang terakhir, masih memiliki peluang pengembangan yang sangat luas. Nah, segitu aja pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.